Yasmin Darwati, SPD AUD, dan pengajar praktik Bapak Tarian SPDI. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Wulan Budiarti dari SD Negeri Cipanengah, Kecamatan Pancapengah. Saya Sudi Asih dari TKPGRI Dewi Kusuma, Kecamatan Bojong Gambir. Saya Ade Mulyati dari SD Negeri 2 Cikancera, Kecamatan Cikalong. Saya Yogi Francisca dari SMP Negeri 1 Cikalong, Kecamatan Cikalong. Saya Ade Yaya Sunaria dari SD Negeri Sukawangi 1, Kecamatan Karangnunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan? Jangan lupa kegiatan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang saya ajukan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dengan dan ingin diobservasi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Yang saya inginkan coach saya dapat menemukan penyelesaian untuk masalah yang dihadapinya. Oh, baik, demikian dulu ya Bu. Praobservasi kali ini. Silakan Ibu lanjutkan coachingnya bersama coaching. Nanti setelah melaksanakan coaching kita akan bahas kembali bagaimana hasil coaching Ibu dengan coaching. Baik Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Pak Ade? Alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan sehat. Baik Ibu Bulan, barangkali ada perlu apa? Ini Pak, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bapak. Oh ya, silakan. Ada apa Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini ya Pak, saya kok merasa kewalahan dengan tugas-tugas saya. Tugas-tugas saya itu banyak sekali Pak. Iya. Selain sebagai wali kelas 6, saya juga di sekolah sebagai OPS Dapodik, kemudian sebagai bendahara dan sebagai OPS Arkas. Ya. Dan kemudian saya juga sibuk dengan urusan-urusan saya di rumah. Saya merasa kok saya tidak ada waktu untuk diri saya sendiri Pak. Baik Bu Bulan. Jadi kita mau bicarakan tugas-tugas Bu Bulan yang begitu banyak ya, sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri ya. Iya benar sekali Pak. Saya seperti
tidak dapat menikmati dunia saya. Waktu saya habis di kegiatan saya di sekolah sebagai OPS dan sebagai calon guru penggerak. Jadi Bu Wulan ingin waktunya lebih efektif begitu? Ya benar Pak, saya ingin waktu saya di sekolah untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Kalau di rumah, ya saya ingin ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga saya, juga untuk menyenangkan hobi saya Pak. Baik Bu Wulan, jadi tujuan Ibu ingin waktunya menjadi efektif begitu ya, tidak hanya untuk pekerjaan sekolah dan juga calon guru penggerak ya. Betul Pak, lebih tepatnya begitu, saya ingin memiliki waktu kerja, tapi juga ada waktu untuk hidup saya, untuk hobi saya, dan untuk keluarga saya. Ya. Jadi Bu Wulan ingin di akhir perbincangan kita ini Bu Wulan mendapat cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif waktunya begitu. Ya benar sekali Pak. Oke Bu Wulan. Nah, sekarang menurut Bu Wulan, kalau satu hari itu waktu yang dikatakan efektif itu yang bagaimana? Kalau menurut saya nih Pak, dalam satu hari itu semua pekerjaan selesai tepat waktu. Pulang kerja tidak sampai sore Pak, normal-normal saja. Kemudian tugas-tugas CGP dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Bisa bermain dengan anak-anak dan juga saya bisa melaksanakan hobi saya. Iya, jadi Bu Wulan Hobi saya itu Pak, saya Apa? senang bersepeda, senang senam Pak. oh, jadi Bu Wulan senang-senam bersepeda ya. Wah, kapan-kapan kita goes bareng ya Bu. Bisa Pak, bisa. Boleh Pak, dengan senang hati. Baik Bu Wulan, dalam keseharian Bapak apakah benar-benar tidak ada waktu kosong atau apakah memang semua kegiatan itu menyita semua waktu ya? Sebenarnya itu ada sih Pak, sedikit-sedikit. Terus kalau hari Sabtu dan Minggu kegiatan sekolah sebenarnya libur kan Pak. Walaupun kadang-kadang ada lokal karya Pak. Tapi Gimana? kegiatan hobi saya bisa tidak terlaksana Pak ketika lokal karya itu. Jadi terhambat untuk kan- Sabtunya. Oh iya, jadi kan hari Sabtu melaksanakan lokal karya ya. Iya Pak. Jadi hobi Bu Wulan itu terhambat karena ya, kegiatan betul, Pak. itu. Nah, mungkin selain hari Sabtu dan Minggu, kira-kira ada waktu berapa jam barangkali? Sebentar ya, saya kira-kira kalau pas ada jam kosong itu sekitar 2 sampai 4 jam di sekolah ya. Atau mungkin sekitar 2 sampai 3 jam lah. Kalau di rumah juga ada sih waktu sebenarnya 2 jaman. Saya kan pulang ke rumah itu pukul Berapa? 15 Ya. ya. Terus pukul 17.30 beres-beres, sholat, menyiapkan Iya. makan. Adalah Pak sekitar 2 jaman sebelum saya tidur, waktu yang kosong itu. Baik Bu Wulan, jadi Bu Wulan mempunyai waktu juga di sekolah sekitar 2 jam sampai 3 jam ya. Sedangkan di rumah ada waktu sekitar 2 jam ya. Iya Pak. Biasanya di waktu luang ini apa yang Ibu lakukan? Saya biasanya kalau di sekolah mengerjakan tugas tambahan saya sebagai operator Pak. Kalau saat ini ada pekerjaan tentang dapodik ya, kemudian arkas. Nah kalau di rumah saya biasanya membalas chat di grup-grup WA, kan Ya. banyak ya Pak grupnya. Terus setelah itu saya mengerjakan tugas CGP di LMS itu Pak. Ya. Nah, benar-benar penuh ya. Terus menurut Ibu nih, kalau setiap harinya penuh dengan kegiatan OPS dan harus lanjut ke penyelesaian tugas CGP, sebenarnya apa yang Bu Wulan perlukan untuk mengatasi kegiatannya supaya mengalir terus dan yang harus dikerjakan itu? Mungkin saya harus mengatur waktu ya Pak.
pekerjaan supaya tidak menumpuk di suatu hari. Kadang saya kerjakan tugas semuanya itu Pak, biasanya saya tumpuk di satu hari. Jadi Gimana? sebelum dan sebenarnya saya jadi bingung Pak dengan prioritasnya itu harus mengerjakan yang mana dulu gitu Pak, karena saking banyaknya. Iya, oke Bu. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini siapa yang mengatur semuanya Bu? Barangkali. Sebenarnya sih saya sendiri sih Pak yang harusnya bisa mengatur pekerjaan saya, tapi saya merasa kok semuanya prioritas Pak. Nah, gini ya Bu. Karena sebenarnya yang mengatur diri kita sendiri nih. Menurut Bu Wulan, apa yang bisa dibuat untuk mengatasi tugas-tugas yang menumpuk itu? Apa ya? Sepertinya saya harus membuat skala prioritas ya Pak. Saya catat pekerjaan-pekerjaan saya dan tugas saya, kemudian saya buat sesuai skala prioritasnya, mungkin begitu ya Pak? Bagus sekali Bu. Nah, terus kira-kira apalagi yang akan dilakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas yang setiap hari harus ada itu? Mungkin saya akan membuat jadwal buat diri saya sendiri, mungkin begitu ya Pak, biar bisa meningkatkan, menyelesaikan semua kegiatan yang harus saya kerjakan dan menyelesaikan masalah semua pekerjaan saya yang tugas-tugasnya itu menumpuk, sehingga saya bisa mengerjakan tugas sesuai waktunya, kemudian waktu saya dengan keluarga juga untuk hobi saya bisa terpenuhi, mungkin begitu Pak. Iya, ya bagus. Kira-kira nih, kapan akan mulai dilakukan Bu? Insya Allah Pak, nanti sebelum saya tidur saya akan bikin skala prioritas. Oh. Kemudian saya akan lanjutkan membuat jadwal kegiatan untuk diri saya Pak. Oke, sip banget nih. Ya, bagaimana Bu Wulan memastikan semuanya ini berjalan dengan lancar nih Bu? Mungkin saya akan merefleksikan semua kegiatan saya setiap malam sebelum saya tidur. Kemudian saya akan checklist Pak pekerjaan yang telah selesai. Saya akan kerjakan yang belum saya selesaikan. Kemudian saya akan tulis ulang jadwal saya yang berikutnya Pak. Baik Bu Wulan ya. Apakah perlu meminta dukungan? Kalau iya, siapa yang perlu diminta dukungan Bu? Tentunya ya Pak, biar saya tidak lupa saya harus minta dukungan. Kalau di sekolah saya akan minta dukungan kepada rekan sejawat ya, teman-teman saya di sekolah. Kemudian kalau di rumah mungkin saya akan minta bantuan kepada anak saya dan suami saya Pak. Wah, hebat sekali Bu Wulan nih. Bagaimana perasaan Bu Wulan saat ini? Alhamdulillah Pak, saya lega. Alhamdulillah kalau lega Bu Wulan ya. Nah, selanjutnya apa yang Bu Wulan dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan kita ini Pak, saya mendapatkan pencerahan. Tadinya saya bingung, tapi di akhir percakapan kita saya akan menemukan solusi dan insya Allah akan saya realisasikan secepatnya, sehingga tugas-tugas saya tidak menumpuk, kemudian kehidupan saya dan keluarga juga hobi saya bisa terlaksana dengan baik. Syukurlah kalau begitu. Ya sama-sama Bu Wulan, saya tunggulah ceritanya setelah Ibu membuat dan melakukannya. Saya jadi ingin ketemu nanti ya setelah beres Ibu Wulan melakukannya. Baik Pak Ade, terima kasih ya atas bantuan Pak Ade. Iya, sama-sama Bu Wulan. Selamat beraktivitas ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangankan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, saya baik-baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah. Tapi begini Bu, barangkali Ibu ada waktu, saya ingin disupervisi.
Baik Pak, insya Allah saya akan membantu Bapak melakukan supervisi. Sebelumnya izin saya untuk memberitahu Bapak mengenai tujuan dari supervisi akademik, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan dengan 3 tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan supervisi akademik. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan pada tahap pra-observasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak untuk saya observasi. Baik Pak Ade, apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak ingin disupervisi oleh saya? Topik apa yang akan kita bicarakan? Begini Bu, ada yang mengganjal di pikiran saya terkait pembelajaran yang saya lakukan. Berkaca dari semester 1 Bu, dan sekarang sudah semester 2, rasanya belum ada perubahan yang diharapkan pada anak. Dan saya juga ingin membicarakan terkait persiapan yang saya lakukan untuk pelaksanaan observasi. Ya, jadi topik pembicaraan kita terkait masalah pembelajaran dan persiapan Bapak untuk kegiatan observasi, begitu Pak? Iya betul Bu. Nah, apa hasil akhir yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Pertama begini Bu, saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran dan memastikan bahwa persiapan yang saya lakukan itu untuk menghadapi observasi benar-benar sudah mantap. Baik Pak, mengenai masalah permasalahan yang Bapak maksud itu seperti apa? Begini Bu, masalah yang saya alami yaitu terkait pembelajaran, yaitu murid saya itu cenderung pasif. Kalau diberi tugas biasanya lama dan kadang-kadang masih belum selesai meski waktu yang diberikan habis. Dan pemahaman murid saya masih rendah, terlihat dari hasil belajar mereka yang belum sesuai dengan harapan saya. Baik, jadi masalah yang Bapak hadapi adalah pembelajaran terkait siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan pemahaman anak yang masih belum optimal, begitu Pak? Iya Bu, begitu. Ya, apa yang mempengaruhi kondisi pembelajaran Bapak alami? Mungkin saya belum optimal Bu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang dilakukan. Ya, situasi yang Pak Ade harapkan seperti apa? Situasi yaitu saya ingin pembelajaran yang saya lakukan diikuti murid dengan antusias, aktif mengerjakan tugas tepat waktu, dan mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan. Ya, baik Pak. Jika digambaran dalam skala 1 sampai 10, situasi sekarang ini ada di skala berapa Bapak? Mungkin 6 kurang Bu. Oh iya. Berapa target yang Bapak ingin dicapai? Kalau target sih Bu, ya saya ingin maksimal ya, kisaran 10 lah Bu. Ya. Nah, apa yang bisa membuat itu terwujud? Ada gagasan apa untuk mewujudkannya? Yang saya lakukan adalah melakukan identifikasi masalah dan membuat perencanaan dan perangkat pembelajaran lainnya dengan lebih matang sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa memberi pemahaman yang lebih baik. Jadi siswa aktif dan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, apa yang bisa memastikan itu berjalan? Mungkin saya akan membuat catatan dan meminta bantuan dari pihak lain. Siapa yang bisa diminta dukungan? Mungkin Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin Ibu sendiri. Ya, bisa Bapak ceritakan materi apa yang akan Bapak sampaikan pada murid sesi observasi? Ya, pada pembelajaran yang saya dilakukan, saya mengambil materi ilmu pengetahuan alam.
Kalau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa saja, Pak? Tujuan pembelajarannya satu, dengan membaca teks sistem pernapasan pada manusia, siswa mampu menyampaikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Dua, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Tiga, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana seperti pianika. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang Betul. pertama mengenai informasi penting dari suatu bacaan, kemudian membuat bagian cara kerja organ pernapasan, dan siswa memperhatikan alat-alat musik sederhana. Baik, area pengembangan yang hendak dicapai untuk saya observasi apa saja, Pak? Dari saya sendiri, saya ingin ibu mengobservasi kemampuan saya dalam melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, dimulai dari pendahuluan sampai penutup. Namun yang paling ingin saya kembangkan adalah kemampuan membangun motivasi siswa, sehingga siswa disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Kemampuan dalam menciptakan pembelajaran bermakna, sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak dan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, jadi secara umum Bapak ingin saya observasi kemampuan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan 3 fokus utama, yaitu aktivitas, membangun motivasi, kemampuan menciptakan pembelajaran bermakna, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Begitu ya, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, sekarang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ketiga hal tersebut? Baik, Bu. Pertama, saya akan membangkitkan motivasi belajar anak dengan mengaitkan materi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengaitkan dengan cita-cita dan memberikan keteladanan dengan menunjukkan atau menceritakan tokoh yang sukses berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran berpusat pada murid menggunakan model pembelajaran comparative learning untuk meningkatkan keaktifan siswa. Dan untuk meningkatkan pemahaman siswa, selain menggunakan model tadi, saya juga akan menggunakan media pembelajaran seperti gambar, lingkungan, video, atau PPT. Baik, Pak Ade, sepertinya persiapannya sudah sangat matang ya. Insya Allah, Bu. Kapan Bapak siap untuk diobservasi? Insya Allah hari Senin lah, minggu depan, Bu. Saya siap. Ya, baik, berarti kita akan berjumpa hari Senin minggu depan ya. Ya, Di observasi. Dan kapan Bapak siap melakukan percakapan pasca observasi dengan saya? mungkin setelah observasi di hari yang sama, Bu, atau ketika Ibu ada waktu luang. Baik, Pak Ade, tadi yang menjadi sasaran observasi yang akan saya lakukan adalah mengenai kemampuan Bapak dalam melakukan serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir dengan 3 fokus utama pada kemampuan Bapak dalam menumbuhkan motivasi, bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna, dan ketercapaian tujuan pembelajaran oleh murid. Ya, Pak, Bapak sepakat? Sepakat, Bu. Siap. Kemudian untuk waktu pelaksanaan observasi kita laksanakan di hari Kamis, dan percakapan pasca observasi dilakukan di hari yang sama atau di hari berikutnya setelah observasi dilakukan. Begitu ya, Pak? Iya, betul, Bu. Betul. Baik, Pak Ade, nanti saat kegiatan observasi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan sebagai bahan evaluasi kita pada aktivitas supervisi pasca observasi. Nah, Pak Ade, dari serangkaian percakapan kita, apa yang bisa Pak Ade simpulkan? Setelah melalui sesi ini, saya menjadi lebih siap menghadapi pembelajaran yang saya akan lakukan. Saya pun memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya siap diobservasi, Bu. Wah, jadi tidak sabar nih ingin segera observasi. Baik, Pak Ade, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita? Jadi bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran itu pasti bisa diselesaikan. Salah satunya dengan kegiatan supervisi.
Baik Pak Ade, sekali lagi ya kalau mau ngobrol jadinya suka lupa waktu. Iya Bu. Baik Pak Ade, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi hari Senin. Baik, sama-sama Bu Asi, saya juga terima kasih. Baik, kita akhiri percakapan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dan Wabarakatuh Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga Bu, cuman ada sedikit ganjalan di dalam hati. Ada apa Pak? Begini Bu Ade, apakah Bu Ade lagi ada waktu? Saya mau cerita yang lumayan agak panjang. Oh iya Pak, kebetulan sekali sekarang saya jam kosong Pak. Oke Bu, kalau begitu kita sambil santai aja di sini ya Bu ya. Oh baik Pak Yogi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Ade, pada minggu kemarin saya merasa murid laki-laki saya di kelas belajarnya kurang fokus dan kurang aktif. Kemudian itu tugasnya juga rata-rata banyak yang tidak mengerjakan Bu Ade. Jadi menurut Pak Yogi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang fokus dan keaktifan anak laki saya di kelas. Menurut Pak Yogi, hal apa saja yang membuat murid laki-laki Bapak kurang fokus dan aktif dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya coba teliti, hal yang menyebabkan murid laki-laki saya kurang fokus dan aktif di kelas itu yang pertama, pada pembelajaran saya tempat duduk laki-laki itu posisinya berada di belakang tempat duduk perempuan. Kemudian yang kedua, anak laki-laki saya sangat jarang untuk diberi kesempatan bertanya atau berpendapat karena mungkin saya terlalu dominan di kelas. Kemudian yang ketiga, mungkin dalam pembuatan kelompok yang saya bikin itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak disatu kelompokan, jadi dipisah-pisah mungkin itu Bu Ade. Oh seperti itu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid laki-laki Bapak fokus dan aktif dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid laki-laki saya pasti akan aktif kalau pembelajarannya dibuat menyenangkan. Wow, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pandangan Bapak, apa saja yang bisa membuat murid laki-laki Bapak bisa senang pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta selalu aktif dalam pembelajaran. Kemudian kalau dalam pembelajaran alangkah baiknya diselipkan ice breaking supaya anak tidak jenuh. Dan selanjutnya pembagian kelompok itu harus disamaratakan antara laki-laki dan perempuan supaya pembelajaran lebih menyenangkan, seperti itu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin ya Bu, karena terlalu banyak berisi pertanyaan dan seluruhnya sama tanpa
saya berikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Untuk kemarin saya hanya menggunakan buku teks yang ada di sekolah. Adakah sumber belajar selain buku teks? Ada Bu, sumber belajar lain diantaranya internet mungkin Bu. Iya, betul sekali Bapak. Saya berkeyakinan bahwa jika murid diberikan sumber belajar lain seperti dari internet, maka keaktifan dan fokus murid laki-laki Bapak itu akan bertambah. Jadi, sekarang apa yang akan Bapak rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang akan saya rencanakan yaitu akan merancang pembelajaran yang menyenangkan menggunakan sumber belajar yang beragam selain dari buku teks tadi, yakni dengan menambah dari internet. Kemudian yang kedua, saya akan membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada murid supaya murid laki-laki saya lebih aktif dan fokus. Kemudian yang ketiga, akan membuat kelompok belajar yang dicampur antara murid laki-laki dan murid perempuan. Kemudian yang keempat, akan memberikan tugas sesuai minatnya masing-masing. Misalkan ada yang buat poster, ada yang buat video atau PPT dan lain sebagainya lah, banyak lagi. Luar biasa sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Nah, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang menggunakan banyak sumber belajar, baik dari buku teks, alam sekitar, ataupun dari internet. Seperti itu. Kemudian supaya pembelajarannya lebih aktif dan menyenangkan, dan juga akan membebaskan murid-murid saya untuk memilih apa yang mereka minati dalam hal tugas-tugasnya, seperti itu. Kapan akan melaksanakannya Pak? Insya Allah saya akan melaksanakannya mulai minggu depan itu. Wah, Bapak memang luar biasa. Bapak pasti bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ade atas waktu yang telah diberikan biar kita bisa sharing bersama. Sama-sama Pak Yogi. Indonesia, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, lega sekali. Alhamdulillah ya kalau lega. Baik Ibu, tadi sudah melakukan coaching dengan Koci. Sekarang saya ingin tahu apa yang Ibu peroleh dari percakapan Ibu dengan Koci tadi. Yang pertama saya ingin tahu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Pada coaching ini saya telah melakukan percakapan yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap coaching yang Ibu lakukan bersama Koci tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, serta Ibu juga sudah berhasil menggali permasalahan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap Koci.
sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching yang ibu lakukan ini sudah berprinsip pada prinsip coaching. Yang terakhir, saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang ibu lakukan tadi. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih mempelajari dan memahami lagi proses alur tirta, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.